Kerja di mana? Kerja. Bikin film aja bang. Aku sih bikin film. Iya. Wah, iya. Bang jadi ngopi ya bang. Oh ya silakan. Nih lo nggak terintimidatif kan dengan gua duduk lebih tinggi begini? Enggak apa-apa bang. Ya kamu ketua. Oh iya, oke. Siap. Oke. Jadi lo anak FT bikin film. Iya. Sejak kapan lo bikin film? Pasti kuliah atau gimana? Kalau dari kapannya sih sebenarnya dari SMP kelas 2 lebih tepatnya. Gitu. Tapi cukup tersendat pas SMA karena kan emang peminatnya sedikit. Dan pas di kuliah itu baru gaspol gue. Baru ke spot. Oh, Iya. jadi anak SD sering maksudnya banyak juga yang minat di Banyak. perfilman ya. Banyak bang sebenarnya. Kayak gua kan gua dokumenter. Ya, tapi kan lo baru setelah thank you terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak Soalnya Kamali. biasanya nih undangnya anak FT itu ya kalau misalnya main ke dunia seni, dunia art, gitu, dunia kreatif, biasanya anak arsitek. Jadi gua merasa Iya. ini nih apa namanya Miss. kemis gitu, ada anak mesin yang harusnya hitam banget kan, warnanya dia ternyata dia main ke dunia kreatif. Tapi sebetulnya gue sama dia sebetulnya dari zaman dulu itu gue dibilang salah jurusan. Malah dibilang gue itu sastra sipil. Kalau gue dulu bilangnya begitu sastra sipil. Karena dari dulu tuh gue emang udah bikin puisi, cerpen. Kalau ke kampus itu kalau pernah ke kampus kadang pakai baju SMA gitu kan. Emang coba-coba nyeleneh gitu kan. Gue pengen terkenal. Narsis luar biasa loh pokoknya. Nongkrong di RTC kan, Hobi ngomong jadinya ya. kedua gue emang masih yang main juga nggak tahu tiba-tiba ternyata masih berlanjut ke sekarang. Masih ada orang lain memang keluar dari keteknikannya gitu. Berarti lo tuh zaman kuliah itu lo ngepol nih ya, main di dunia film ya. Waktu kuliah tuh lo berapa film tuh yang udah lo produksi berarti? Kayak eksplorasi gini ya gitu ya. Ayo lo bersidah. Ini poin mati udah ini mati nih anak baru ini. Film di pas FT itu kurang lebih 5 film pendek. Gitu ya. Kalau genre sebenarnya bebas sih bang, tapi gua emang lebih suka itu untuk lebih ke keresahan masyarakatnya, ke masyarakat yang punya keresahan nih antara perekonomian yang masih di bawah seperti apa, itu gua nyentil di daerah situnya. Oke. Ya. Berarti lo ada misi ini ya, misi knowledge ya di situ ya. Iya. Lo kan bikin film itu kan ya, gua nggak tahu ya bikin film tuh sebenarnya mahal atau enggak sih. Nah, waktu lo kuliah itu gimana pendanaan lo bikin film gitu? Apa lo nabung, lo emang kolekan atau gimana sih sebenarnya? Kalau pas zaman kuliah sih, pertama gua bahkan sudah ada kepikiran untuk muter-muter nyari dana. Jadi gua minjem alat. Minjem alat. Gua awal tuh minjem alat. Mukanya muka memelas enggak? Wah itu sedih dia. Saya bantu apa aja itu minjem alat. Kru cuma 3. Soalnya pada saat itu tahun 2015 itu gua bikin film, nanti cuma diketawain. Kan beneran jadi kayak ngapain bikin film? Apalagi kan ya mesin apa ya kesini ya nyari dana, muter-muter kantek kayak gitu, ingin proposal. Pakai box itu sumbangan gitu ya. Oh iya, Itu juga kayak di jalan gitu kayak di itu dia. Ada yang ngasih rokok, yang ngasih rokok gue bakar ya. Gimana ya dananya? Sampai kayak gitu. Oke. Pas Itu kuliah berhasil ya, funding begitu berhasil. alhamdulillah. Sempat lebih ya, sempat artinya apa reputasi gitu, tiba-tiba ada yang dosen gitu dia mau ngasih jebret sekian juta atau enggak. Kalau dalam segi material sangat di luar ekspektasi sih. Gua nggak nyangka pada saat itu yang mau ngasih itu sebanyak itu. Walaupun kasarnya ya mungkin taruh 5 juta kayak gitu. Tapi itu bagi gua pada saat itu ini duit anak FT ini gua berapa angkatan itu yang di luar ekspektasi sih sebenarnya. tapi lu kasih atribusi gak? Misalnya terima kasih kepada anak FT yang sudah memberikan. Oh iya, Pasti ada ya? pasti aja. Ada respon ya dari teman-teman FT kan?
kita bisa bikin film nih gitu, mas gue cuma nyumbang 50.000. Wah itu merinding gue. Pada saat itu sampai di tahun kedua 2017 itu yang mau kan ada teknik cup lomba antar departemen. Ya. Itu kan dibuka tadinya untuk FT doang. Ada lomba film. Untuk film kan gue departemen mesin. Untuk film mesin itu K301 itu parameternya pembuat filmnya itu nggak bisa masuk. Gitu. Soalnya yang datang itu bahkan dari fakultas luar. Oke. Oh, gue pernah denger nih katanya ada anak kapal yang sampai syutingnya di mana Kota Tua segala macam kalau nggak salah ya. Nah itu gue. Lu ya? Ngeblok gitu ya, ngeblok Kota Tua. Jalan. Iya. Soalnya emang gue usil juga sih. Gue ngebuka yang di sosial media kayak, ayo kalau mau nonton film gue kayak gitu. Nah di situ ya gue ngomong kayak, ya ini terima kasih untuk si ini film anak mesin atau anak teknik. Gitu ke fakultas lain. Gitu sih. Keren ya, sekarang ada begitu ya, zaman lu apaan lu? Wah, dulu mah zaman gue tahun Serba mahal, bro. Film mahal. Saya dulu 35 Iya, gitu. Kita aja foto market masih pakai gitu ya. Iya. Asal sampai Dulu buat gue tuh film bikin tuh udah kayak dewa sama manusia yang di paling bawah gitu, jauh banget gitu. Jangan bikin film lu mau begini. lu moto aja masih pakai kamera analog yang lu mesti beli filmnya, nyuci, nyetak, mahalnya luar biasa gitu ya. sebenarnya canggih juga nih anak teknik mesin pula ya, Iya. berkecimpung di bidang film. Bidang film. Buat kita mah nggak kebayang ya. Iya, bayang. Tapi ternyata Iya. yang sekarang Berarti ini kekhawatiran lu kemarin ya kalau lu mau ngadain acara seni jadi takutnya asik doang yang datang, langsung sudah mulai terkikis. Karena anak mesin ada, anak metal, ada elektro, ada segala macam ada. Tinggal dikasih buka ini aja, buka ruangnya aja kan. maksudnya kita nggak tahu. Iya, Ini aja kebetulan dia mampir ke sini. iya, gua tuh lu mampir. Kita ngomongin yang lain padahal kita ngomong sini. Itu sebenarnya nyambung ke programnya bidang gue ya. Iya. Kebetulan kan komunitas dan komunitas ya. alumni. Nah, Nah, jadi di alumni periodenya Bang Kiki ini, gue punya misi ya, ingin menampilkan hal-hal lain yang sebenarnya ya tadi nggak kepikiran sebelumnya, bahwa ternyata anak teknik, alumni teknik itu bisa melakukan hal lain, bahkan kesenian atau kebudayaan. Ya gue sebenarnya sehari-hari kan bisa bilang seniman juga. Nah ini misi kebetulan lo di sini, kayaknya keren buat kita bahas nih. Nah, ya. tapi tadi kelihatannya lu suntuk datang ke sini. Tadi gua tanya aja ya, mau ngopi bang? Iya, lemas loh. Bang ngopi. Kayak Bang sehat. pecel lele deh. Bang sehat. Dia mau aja gitu. Lu mau kesini pacar tadi? Enggak bang. Mau pacar mah ya udah. Nanti aja. Nanti aja ya. Berarti lu baru lulus berapa tahun nih? Dari berapa tahun lu lulus? Gue dari 2021 2021. Oh anak covid nih, anak lulusan covid. online. Nggak dinyanyiin nama Pak Dibyo. Wah iya. Sayang banget deh. Gue dulu masih sudah nggak pakai ini, pakai satu angkatan gue yang wisata tadi dari 27 orang. Gue minta sama mereka kita bikin yang satu yang lain. Kita bikin ini topengnya Zoro. Jadi semuanya pakai itu tuh. Kalau gue pakai kacamata hitam tapi bingkainya kuning. Iya. Anak UI saya. Kasian dia ya kalau ada wisudaan ya. Iya lagi. Sudah online ya berarti ya. Online. Oke. Ngobrol itu variasi aja menurut gua. Oke, terus kalau kerja nih sekarang nih, berarti lo di dunia perfilman profesional ya? Iya. Oke, bikin film, layar lebar. Alhamdulillah enggak. Kalau yang dulu aku kuliah itu durasi filmnya nggak nyampe 90 menit dong harusnya ya? Nggak ya? Sempat bikin. Oh iya, sempat ada. 90 menit. Itu juga pas zaman Covid. Pas zaman Covid itu kan mati semua kegiatan di kampus. Tapi gua mikir ini kalau kayak gini, soalnya sebelum Covid itu atmosfer seninya itu udah mulai naik. Kalau kayak gini Covid takutnya akan turun lagi. Makanya pada tahun 2020 itu gua ngubungin semua
kepala departemen lah gitu. Ayo kita bikin film. Bikin film, jadi setiap departemen dari sipil sampai program internasional, udah itu gue yang direct siapa, yang direct ya orang-orang ini gitu. Tapi nanti konsep besarnya dari gue kayak gitu. Nah akhirnya gue satuin, jadi seenggaknya ya kita masih bisa loh, menurut gue kita harus mengakali ini gitu. Jangan sampai berdiam diri di rumah. Itu 2020 90 menit itu 90 menit itu ya. Tayang di itu pada saat itu ditayangkan special screening di teknik kayak online kan, masih ini kan kelas online. Oke. Terus yang seumuran lu banyak gak sih sebenarnya yang sebenarnya minat di masuk ke dunia perfilman? Sejauh ini sih banyak bang sebenarnya, jujur-jujuran banyak ya. Dan sekarang mereka sudah lulus pasti ya? Iya, dan emang masih kerja di bidang. Di industri lo ini, di dunia perfilman lo ini suka ketemu anak-anak FT juga, FTUI. Suka kok, Suka ada. nggak sekali 2 kali gitu. Banyak bang. Siapa aja tuh yang ada yang lo kenal? Ada seumuran atau di atas gitu? Ya paling cuma beda 2 tahun 3 tahun lah. 2 tahun 3 tahun gitu. Ada Meu itu production designer arsitektur 13 gitu, sama dia berdua sama Kokom lah, arsitektur juga. Dia selain bikin ya perusahaan arsitektur, dia ngebangun set building itu banyak banget. Iya. Arsitektur tuh banyak banget syuting gitu. Oh iya, make sense sih, make sense. Dari interior kan. Nah berarti lu hari ini nambah lagi 1 orang lagi yang ketemu anak teknik yang bukan kerja di teknik. Gua meskipun bukan film layar lebar, kan layar dokumenter aja. Enak kan? Dokumenter. Coba lu dari kapan tuh kemari? Ya bisa kolaborasi kita, bisa collab. Iya. Mencerdaskan bangsa ya, buat dokumenter ya. Pengennya. Cuma susah nonton. Iya, emang sebenarnya mesti ini sih dibalance. Bikin dokumenter, bikin komersil. Iya. Mestinya Ya begitu. dong, kudu hidup dong. Atau dokumenter pun dokumenter yang mencerdaskan tadi, atau dokumenter pesanan. Iya. Abang-abang, kakak-kakak, kalau ada yang mau pesan, bisa ke 2 orang dulu ya. Jadi kadang-kadang pesannya nggak ada tapi pesanan ada duitnya. Siapa tahu ada mau masukin apa di sini gitu ya? Oh iya boleh. Masih kosong iya. Masih kosong. Wah bisa diblokir, di blocking. Iya. Berarti lo di dunia profesional ini lo kan banyak terlibat di proyek komersil film berarti ya. non komersil ya. Industri itu kayak gimana sih pandangan lo? Maksudnya ini sebenarnya industri yang apa ya? Kalau ngomong menjanjikan yang pasti menjanjikan lah ya menurut gue. Gue beberapa kali gue masih ngikutin film-film yang beredar, film-film yang di bioskop. Ya menurut gue makin kemari makin menarik tema-tema yang diangkat. Terus juga secara naskahnya, narasi ceritanya gitu ya. Nah kalau dari pandangan lu sendiri gimana? Lu kan ada di dalam nih, sementara kan gue di luar ya. Nggak jadi dong. Kita semua di dalam. Di dalam Warung ini. Sebenarnya kalau menjanjikan ya menjanjikan, tapi tergantung bagaimana pembawaan dirinya sih dong. Di Indonesia sekarang industri film jujur malah setelah pandemi itu terus meningkat kan sampai sekarang. Gitu. Lebih banyak lagi layar dan film Indonesia itu sendiri, film Indonesia. Kalau dulu kan paling di bioskop film Indonesia cuma 1. Ya, bahkan sekarang bisa 1 film untuk beberapa studio itu kita juga bisa lihat. Apalagi yang laku banget bisa Lama. bisa lama, bisa satu bioskop di blocking semua. Itu. Ya, dan sekarang pun juga kan bisa jadi target bikin film nggak harus di bioskop kan. Iya. Jadinya ke OTT Over the top. over the top. Iya kan ya, bener ya istilahnya. Itu bukan di filmnya Sylvester Stallone. Kalau gue target Top Gun, dia pasti nggak tahu. Nggak tahu Stallone nggak tahu ya. Generasi ini dia Matt Damon. Di dunia profesional ini tuh lo ngedirect. Terus spesifiknya ngapain sih ininya? Gue nulis dan mendirect. Nulis dan direct ya. Bisa
di sebuah produksi ya nulis aja atau bahkan ngedirect atau bahkan dua-duanya juga. Oke. Dan udah lamaran buat jadi ini ya, cash kan? Kamu jadi ini ya, talent. Mau jadi talent. Oke. Cashback. Dengan cash. Sih. Oke, nah terus berarti Nah, tuh dia lagi casting. Aduh. Dia lagi casting. dia lagi casting. show ini. Oh iya. Kamera. Kamera komedi. Iya. Iya. Biar dia tuh sama lu nih buat Oh, nanti kita bikinin segmen ini. Nah, terus berarti di film ini, artinya kalau lo ngedirect, lo bikin screen gitu ya, total tuh udah berapa film nih? Pas kalau ini ya, yang di dunia komersil ya, bukan komersil sih maksud gua, pas kalau lulus gitu ya, pas kalau lulus ya. Berapa film sih yang udah lo bikin? 2835. Enggak ya? 2024 itu tahun bos. Udah lagi ngitung, tahu begitu. Oh, 2 kalau pulang ada. Enggak ada gitu. Oh, 2 Bang. Ngomongin